Begini loh Kiai, jadi ini salahnya orang-orang kita sendiri. Para tokoh itu sukanya bermain aman. Kalau dalam bahasa manajemen konflik, ini namanya avoiding. Ya, Melari dari persoalan atau dalam tanda petik udah lari lah, pengecut, betul, nggak mau konfrontasi sehingga tuntas. Apa sih yang dihadapi? Apa sih persoalannya? Ini nggak mau karena takut dia sebagai politisi, takut karena dia sebagai antek pemerintah, takut sebagai antek yang mengganggu pemerintah. Jadi antek-antek ini yang bikin keruh. Baik anteknya pemerintah maupun antek yang punya pemerintah, itu bikin keruh persoalan. Karena senantiasa menambah-nambahi. Jadi ibarat kata, kalau Kiai saat titipi wasiat, bukannya tambah kurang, tapi tambah panjang. Ya kan? Ya. Tapi kalau saya titipi duit, bukannya tambah banyak, tambah kurang. Itu bedanya. Ya, maka kalau sudah begini, harusnya di Indonesia kan banyak lembaga-lembaga agama. Kenapa sih ini tidak geger ketika PB Muhammadiyah atau apa namanya terhadap persoalan Habib? Karena Muhammadiyah nggak percaya Habib dari awalnya, gitu loh. Nah, sementara GNU ketika prosesnya belajar dan mengajar, ketika Mbah Khalil kemudian menjadi gurunya orang Arab sak donya di Mekah, tapi semulanya ditampung oleh kelompok sesai yang ada di sana, gitu loh. Persoalan utang budi ini jadi kemudian ngobrol-ngobrol. Jadi kiai-kiai kita, seseh kita yang di Indonesia ini menjadi gurunya tidak hanya Habib. Habib itu adalah orang nyaman, punya kelompok sendiri yang mengatasnamakan Habib, tapi tidak keturunan Nabi. Jadi Habib itu harus dipisahkan dengan keturunan Nabi. Dia ada kelompok kayak orang Sumatera gitu, membuat kelompok namanya Batak. Maka Batak itu ada yang Manurung, ada Sidabutar, ada apa Hirgar, ada apa gitu itu. Tapi bukan mengatakan Habib itu keturunan Nabi. Tidak ada. Belum ada penelitian yang mengatakan begitu. Bahkan sekarang sudah ada 180 orang yang katanya Habib itu melakukan tes DNA dan ternyata dia keturunan orang Arab pun tidak. Lebih banyak keturunan Yahudi kelas median, Eropa, dan keturunan India. Bahkan yang sudah terkenal artis, yang terkenal anak Habib yang ilmuwan dan ulama, ahli tafsir, Quraisyab itu ternyata genetika Arabnya ya 3% atau 4%. Lebih kepada Eropa dan Hindustan. Gitu loh. Makanya kalau kita melihat persoalan itu dengan benar, mari sebelum usut benar dan melahirkan efek yang lebih parah lagi terhadap bangsa ini, mari kita melihat amanat penderitaan rakyat yang meletakkan cita-cita setinggi langitnya adalah pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu jadi kesampingkan perbedaan Habib ini. Yang Habibnya juga sama, harus kalau dia jadi imigran yang baik,
dia harusnya membantu tercapainya kemerdekaan Indonesia ini dengan merem emosi dan godopnya, bukan malah memaki-maki dan yang lain-lain, dan senantiasa menjadikan polusi ruang media ini demikian parahnya. Ini sudah politik sekali, polusi sekali. Jadi semakin membuat kacau, sementara mereka banyak muhibin juga. Nah, muhibinnya ini rata-rata tidak tahu sejarah, tidak mau melihat sejarah, dan tidak mau mengerti pengetahuan. Ya kalau kesehatan itu dengan pengetahuan sama. Orang dulu ketika dokter Ibnu Battuta menemukan ilmu kesehatan harus membedah ini, orang geger, orang Islam geger, orang ini geger. Tapi ini pengetahuan. Masa jasa dibedah-bedah di ini. Sama sekarang orang dikagetkan bahwa di luar negeri semua sudah menggunakan genetika. Ini untuk melihat kemurnian supaya tidak terjadi zaman Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman masih gampang. Ketika ada seorang ibu datang minta perlindungan agar anaknya dikembalikan ke dia, yang satu ibu lagi datang, ini anaknya, maka Nabi Sulaiman apa ya tadi? Ambil pedang, bayi itu akan dibelah. Maka dilihat perilakunya, perilaku kejiwaan dan kasih sayang alami yang dilihat oleh Nabi Sulaiman. Ketika pedang diangkat, ibu kandungnya yang asli, jangan dibelah, biar untuk dia saja. Maka Nabi Sulaiman mengambil keputusan, ibu yang asli adalah yang ini. Gitu kan? Nah sekarang ini, zaman sudah Amerika semuanya, Cina sudah sampai ke langit, sampai ke Mars, sampai ke mana-mana. Kita masih rebutan nasab. Kita masih membicarakan syariat. Ini kejurutannya bagaimana lagi? Kita memasuki kawasan jahiliyah lagi. Ciri-ciri jahiliyah adalah membangga-banggakan, ini bapakku, ini nasabku, ini sukuku, ini keturunanku. Itu dilarang keras oleh Nabi. Makanya Nabi ketika ada datang seorang sahabat, ya Nabi ajarkan aku tentang nasab. Jawaban Nabi kan, untuk apa? Nggak ada gunanya itu. Ya, nggak ada gunanya. Nah, kita sudah dalam keadaan begini, tidak cawe-cawe segera. Saya ragu ini akan selesai. Perbedaan nasab ini nggak akan selesai. Setiap hari tambah searchingnya semakin dalam, semakin melukai. Kalau pertama aja ya paling-paling efeknya menampar, menyinggol. Ini sudah menusuk. Sampai terjadi pembongkaran kuburan. Karena nasab Alawi dibongkar. Ini bukan, ini kakek moyang saya bukan nasab Alawi, bongkar. Pembukaan kuburan di mana-mana, di Madura ada, di Semarang ada, di Jogja ada, di Pemalang ada, di Pekalongan sendiri dekatnya Habib Lutfi ada. Oh nggak ada kuburan, ini kuburan kuda mati, dianggap kuburan Pak Abud apa-apa, Pak Lawi, wah Masya Allah. Jadi lu apa? Bahkan saya sudah membentuk Patriot Garuda Nusantara cabang Ampel. Karena apa? Tanah Ampel itu diroyok-royok orang FPI, orang HTI, orang Wahabi yang klan Ba'alawi. Maka saya bentuk di sana dan siap menghadapi karena pasti akan meledak. Jadi keluarga Ampel malah tidak menguasai tanah Ampel. Yang menguasai Arab-Arab kafiran dari Yaman itu. Yang mengaku Habib. Dan pemerintahnya diam saja. Karena apa? Dia menempatkan Habib-Habib itu pada kekuatan negara. Penasihat presiden. Di lembaga NU banyak Habib Bodong juga. Ya, sehingga
mereka-mereka yang ditempatkan nggak masalah, memang orang baik, tapi dimanfaatkan oleh Habib-habib bodong yang ngaji barangkali baru 3 tahun, rusak jadi. Maka jangan berbicara soal keadilan sosial. Bisa terjadi keadilan sosial itu ekonomi membaik. Lah, kalau sudah ekonomi baik, itu harus ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Wakil-wakil yang di DPR itu ngomong, mewakili rakyat, bukan mewakili partai. Jangan hanya wakil rakyat itu pameran mobil, jangan hanya wakil rakyat itu rapatnya cuma sekian hari, ngabisin anggaran yang katanya untuk proyek ini, hanya tujuannya supaya dia bisa jadi lagi jadi DPR. Ini DPR harus dibersihkan dulu, karena demokrasi ini masih seolah-olah belum benar-benar. Jadi DPR-nya nggak bisa apa, kan diam saja. Melihat persoalan rakyat gonjang-ganjing ini, DPR diam saja. Kan nggak benar. Nah, untuk bisa mengaplikasikan sila keempat agar mencapai sila kelima, harus ada persatuan Indonesia. Maka jangan Arab-Arab, emigran Yaman, PKI Arab itu, komunis mereka itu. Saya ngomong asli ini, komunis. Saya sudah ke sana, saya sudah ke Yaman. Saya sudah mendatangi pertemuan ulama sedunia yang didatangi orang-orang Arab. Mereka rata-rata organisasi politiknya adalah partai Ba'ath. Itu komunis. Bahkan Anda kan nggak tahu bahwa Yahya Arafat itu komunis alias PKI, PKI Arab namanya. PKA lah, bukan PKI. PKI Arab. Satu lagi, Pak, ada ini, Pak. Nah, itu harus ada persatuan Indonesia. Artinya, mbok sudah, apa kalian ini tidak bisa hidup? Apa kalian ini tidak bisa dihargai? Apa kalian takut kehormatannya hilang? Kalau tidak dianggap sebagai keluarga Nabi. Mbok gentle, saya orang Jawa, saya bilang orang Jawa nggak keturunan Nabi, nggak keturunan Nabi. Tapi saya masih bangga, saya keturunan Nabi Adam. Ya, semua kan anaknya Adam. Kenapa ribut? Membeda-bedakan kasta. Kelas itu Allah yang ngasih, bukan kita kemudian mengkelaskan para nabi. Kurang ajar itu. Nggak bisa. Kelas itu Allah sendiri yang membaginya. Lah, saya keturunan Nabi. Semua orang keturunan Nabi. Mbok sudah. Iya, saya menarik. Kalau belum saya tes DNA, saya tidak berani lagi mengklaim sebagai keturunan Nabi. Tetapi saya tetap berdakwah di bidang agama. Karena saya punya keilmuan tentang agama. Lalu mulailah Robito Islami itu, Robito Sapa Alawi itu mengendalikan. Jadi kambing-kambingnya itu digembala, jangan dibiarkan saja karena ngasih setoran kemudian bertindak seenaknya sendiri. Kenapa saya ngomong begini? Karena pemberontakan di Indonesia yang namanya PKI dipelopori oleh DNID, itu Habib itu. Jadi jangan ngomong keturunan Nabi, di sini Habibnya adalah pemberontak dan itu PKI itu. Itu harus tahu. Jadi monggo lah, Islam lah yang benar. Nggak usah ngaku apa kurang sih kalau tidak keturunan Nabi. Wong kita ini Nabi Adam, dibikin dari yang sama. Mencetak Nabi Adam itu Gusti Allah konkurensi dengan iblis. Sampai malaikat yang bernama iblis atau spesies jin itu
yang berjasa besar kepada Allah. Sampai dilakopi dengan iblis. Ablasa, makhluk yang mendapatkan inah hukuman. Karena apa? Karena ingkar atas perintah Allah. Disuruh sujud, nggak mau, kecuali fasud, nggak mau kepada Adam. Padahal sujud penghormatan, malah mengatakan aku lebih baik. oh, dibikin dari api dan Adam khalaqtani minat. Ini sombong namanya. Sama dengan kawan-kawan Arab yang mengaku Habib atau masuk kelompok Habib. Sudahlah. Kalian kan mengklaim ngerti agama kan? Cirinya orang yang ngerti agama adalah innallaha ma'as-sabirin. Mengerti ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabbaru wa rabbitu wa taqullaha la'alakum tuflihun. Jadi sabar. Nggih, Mas Habib nggih. Sabar. Islam mementingkan kerukunan demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa ada keamanan akibat ontonan-ontonan yang sampean bikin, maka stabilitas negara terganggu, tergoncangkan. Maka pembangunan akan terseok-seok. Semua konsentrasi hanya persoalan pertarungan yang tidak jeluntrung. Maka ingat persatuan Indonesia. Kalau sampean sudah mau dianggap sebagai orang Indonesia, maka harus tahu Pancasila. Pancasila intinya pada persatuan Indonesia. Yang kedua, naik lagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata Anda keturunan Nabi, pakai kemanusiaan. Konsekuensinya, sentik dulu, ibda binafsi, ke dalam, mulai dari kita. Jangan nyebar kebaikan, tapi dirimu sendiri, kelompokmu sendiri masih begitu. Banyak loh, Habib itu yang menghina Nabi loh. Masa mengatakan sehari semalam bisa Mi'raj 70 kali. Nabi Muhammad sendiri saja yang terbesar di dunia, paling disayangi Allah, itu hanya Mi'raj sekali seumur hidup. Itu pun tidak dipercaya kok. Kalian bisa ngomong seenaknya, datukmu bisa Mi'raj 70 kali. Kalau 70 kali, waktu hari itu hanya 24 jam. Berapa menit sekali Mi'raj? Nah ini apa gendeng mangan sabun apa gimana? Saya ngasih tahu anak saya itu paling 3 kali saja. Bapak saya lupa apa? Beli kerupuk. Mana lagi jalan ketemu anaknya, temennya ngobrol, balik lagi. Bapak disuruh beli apa? Beli kerupuk. Itu hanya 3 kali. Ketika 3 kali tanya lagi, tak kemplang itu anak saya. Karena saya gobloknya tidak konsentrasi. Ya ini ada Habib Mi'raj 70 kali itu urusan apa? Yang urusan menyelamatkan dunia aja hanya sekali. Apa dia menyelamatkan planet gitu, galaksi gitu, yang jumlahnya miliaran gitu? Apa dia mengklaim dengan tidak sengaja bahwa dia lebih baik 70 Nabi Muhammad kalah dengan 1 Habib Bahmu itu? Ya, kurang ajar itu kamu. Kalau saya tahu tak kampleng kamu. Itu menghina Rasulullah itu. Penghinaan yang betul-betul menghina itu. Mengatakan mbahnya Mi'raj 70 kali atau ketemu Allah 70 kali semalam. Rasulullahnya sekali loh. Itu kelakuan setan belang loh, ngaku-ngaku keturunan Nabi. Bagaimana menghina Allah dan Rasulnya.
masih kekeh mengaku keturunan Nabi. Ingat dul, orang Indonesia pinter-pinter, orang Arab itu bisanya apa? Mana ada orang Arab yang juara Olimpiade fisika gitu, Olimpiade bahasa Inggris, Habib yang hafal Quran gitu, juara gitu, ada nggak? Orang goblok-goblok ngaku keturunan Nabi. Sudahlah, islah aja. Kita masih mumpung masih ada kesabaran. Jangan sampai prinsip Jawa itu ngalah, terakhir ngamuk. Kalau orang Madura caro itu namanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.